Kalian Krejitins, apa kabarnya hari ini? Bersama Miss Karin, hari ini kita akan kembali mengadakan ibadah bersama-sama. Sekalipun kalian di rumah masing-masing, tapi Miss Karin berharap kalian bisa mengikuti ibadah dengan selesai dan juga kalian bisa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Miss Karen mau ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Anak-anak juga mengikuti ya dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami mau mengikuti ibadah online dan saat ini kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami anak-anak remaja, karena kami sudah siap mendengar. Berkati setiap kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke. Nah hari ini Miss Karin mau membawakan renungan kita dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat 35. Kalau anak-anak ingat, minggu lalu Miss Karin bawakan cerita tentang murid-murid Yesus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan secara khusus adalah Thomas. Itu kita belajar dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Nah hari ini kita juga akan belajar sesuatu
tentang perjumpaan Yesus dengan murid-murid yang lainnya. Kalau anak-anak sudah siapkan Alkitab di rumah, silakan buka Alkitabmu dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Sudah? Silakan buka Alkitabmu dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, setelah kamu membukanya, silakan ambil waktu membaca dengan seksama dari ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Nah, anak-anak, kisah ini adalah kisah perjumpaan antara dua murid Yesus yang lain yang bukan termasuk di antara 12 murid Yesus. Pada saat Yesus bangkit, perempuan datang menengok kubur. Tuhan Yesus menjumpai perempuan-perempuan dalam perjalanan mereka. Lalu pada saat yang sama ada dua orang murid Yesus yang meninggalkan kota Yerusalem. Mereka, Alkitab catat, pada hari itu juga mereka berangkat ke Emmaus. Dan Emmaus itu terletak di 7 mil dari Yerusalem atau sekitar kira-kira 11 km dari kota Yerusalem. Dan Alkitab juga tidak mencatat apa sih tujuan dua murid ini pergi ke Emmaus. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menjumpai mereka berdua dan akhirnya mereka mengalami perjumpaan yang tidak biasa dan hal itu memulihkan kehidupan setiap mereka. Nah, dalam ayat yang ke-18, dua murid itu dikatakan adalah Kleopas dan temannya. Dan di ayat yang ke-16 dicatat bahwa hati mereka tertutup. Sehingga ketika mereka sedang bercakap-cakap dalam perjalanan itu, mereka tidak menyadari kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Nah, setelah itu, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Sepanjang perjalanan mereka sampai ke Emmaus, mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Nanti at the end, pas mereka sudah tiba di Emmaus dan mereka meminta Tuhan Yesus tinggal di Emmaus bersama mereka satu malam itu, akhirnya mereka mengenal, oh, ini adalah Tuhan Yesus setelah mereka mengadakan perjamuan bersama-sama. Nah, dalam perjalanan itu Tuhan Yesus membiarkan mereka bercerita. Jadi kalau anak-anak bisa bayangkan, mereka sibuk menceritakan bagaimana kekesalan hati mereka karena mereka tahu Tuhan Yesus itu adalah guru yang mereka dambakan, tetapi dia disalibkan oleh para imam dan dia mati dan lalu dia dikuburkan. Dan mereka menceritakan kembali cerita itu kepada Tuhan Yesus dan dikatakan bahwa muka mereka muram. Ketika mereka menceritakan itu kepada Tuhan Yesus, Alkitab catat muka mereka muram. Kenapa muka mereka muram? Karena mereka sedang mengalami kesedihan dan kekecewaan. Sesuatu yang mereka harapkan tidak terjadi sesuai ekspektasi mereka. Nah, setelah itu, ketika mereka banyak bicara dan mereka mendengarkan, Tuhan Yesus mendengarkan apa yang disampaikan oleh murid-murid, dan hati mereka tertutup, tetapi Tuhan Yesus membukakan dan membiarkan mereka mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan Yesus. Setelah itu barulah Tuhan Yesus mengajar mereka. Tuhan Yesus menjelaskan dari kitab para nabi dan Alkitab catat dari kitab para nabi, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid itu. Dan anak-anak, apa yang kita pelajari dari renungan hari ini? Yang pertama, sekarang mau kita belajar bahwa kita harus memahami firman Tuhan dengan benar. Murid-murid ini tentu ikut Tuhan Yesus sepanjang 3,5 tahun perjalanan Tuhan Yesus. Tetapi mereka sama sekali tidak menangkap apa maksud Tuhan Yesus, bahwa Mesias itu akan mati, disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke surga. Mereka tidak menyangka itu. Yang mereka harapkan adalah Mesias itu akan membebaskan mereka dari Roma, bukan dari dosa. Tapi yang Yesus maksudkan adalah Mesias itu akan membebaskan mereka dari dosa. Nah, mereka tidak mengerti itu. Nah, sekarang mau kalian belajar. Kita semua belajar. Kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar. Karena semakin kita mengerti, kita semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Kenal Tuhan Yesus dengan benar, belajar firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, setelah Yesus mengajar mereka, kita mencatat bahwa hati mereka berkobar-kobar. Ya, jadi selama mereka bersama Tuhan Yesus sebelumnya, apakah hati mereka tidak berkobar-kobar? Ya mungkin saja, seperti yang bisa sampaikan tadi, mereka punya pemahaman yang menginginkan bahwa Mesias itu akan membebaskan mereka dari Romawi, bukan dari dosa.
Makanya mereka mungkin tidak menyadari itu, tapi ketika dalam perjalanan itu Yesus menjelaskan itu, dan mereka merasakan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus hadir di antara mereka berdua, sehingga hati mereka berkobar-kobar setelah Yesus menjelaskan dengan runtut apa yang dituliskan di kitab para nabi. Ya, apakah mereka tidak tahu? Tentu mereka tahu, karena Tuhan Yesus jelaskan kepada mereka. Tuhan Yesus ajar mereka dengan pelan, Tuhan Yesus mengajar mereka dengan seksama, sehingga mereka merasa mengerti dan memahami, dan akhirnya hati mereka berkobar-kobar. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya mereka sampai di Emmaus. Mereka minta Tuhan Yesus untuk stay, karena itu hari sudah malam, ya kan? Dan mereka minta Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan benar saja Tuhan Yesus mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Akhirnya mereka mengadakan perjamuan malam, dan mereka matanya tercerikan, mata hati mereka tercerikan, dan mereka sadar, oh, yang bersama-sama dengan mereka pada saat itu adalah Tuhan Yesus. Apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Yang kedua, kalau tadi kita belajar mengenal dan belajar dari firman Tuhan, yang kedua, hari ini kita belajar bahwa kita harus meminta Tuhan tinggal dalam hati kita. Setelah kita mendapat pengertian yang benar, hati kita dipulihkan, minta Tuhan tinggal dalam hati setiap kita. Dimanapun anak-anak berada, minta Tuhan untuk tinggal di dalam hatimu. Dan minta Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan masuk dalam hati saya dan tinggal bersama-sama saya. Di dalam kehidupan saya, memimpin langkah saya, menemani kehidupan saya, minta Tuhan. Ketika mereka minta Tuhan tinggal, Tuhan Yesus bersedia untuk tinggal. Nah, sama, anak-anak juga punya kesempatan untuk minta Tuhan tinggal dalam hatimu. Tuhan akan dengan senang hati tinggal di dalam hatimu. Nah, yang ketiga, apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari di ayat yang ke-32 sampai 35, ya. Dikatakan bahwa setelah mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus sudah meninggalkan mereka, dan akhirnya mereka memutuskan kembali ke Yerusalem. Yang tadinya mereka meninggalkan Yerusalem, akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Apa yang mau kita pelajari dari sini? Yang pertama, setelah hati mereka dipulihkan, mereka mengambil tindakan. Ya, mereka kembali pulang. Ya, hati yang tadi kecewa, sedih karena Tuhan Yesus mati, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Yang kedua, mereka kembali bersekutu dengan rasul-rasul lainnya. Dan tentu saja, waktu mereka bertemu dengan murid-murid Yesus yang lain, mereka menceritakan, mereka menjadi saksi, mereka menceritakan perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Dan kembali ke Yerusalem juga berbicara tentang mereka akan memulai pelayanan mereka di sana. Karena ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yang ketiga yang kita pelajari adalah jadi saksi Yesus. Setiap anak-anak, setiap kita bisa jadi saksi Yesus. Setelah tadi kita dipulihkan dengan kebenaran firman, kita minta Tuhan tinggal dalam hati kita, maka kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mungkin kita tidak perlu ke Yerusalem, seperti murid-murid mereka memulai pelayanan di Yerusalem. Anak-anak bisa jadi saksi Yesus di rumah kamu, di sekolah, teman-teman kamu bisa jadi saksi Yesus. Pertanyaannya, maukah kamu menjadi saksi Yesus? Kiranya firman Tuhan hari ini menegur, mengajar, dan memberkati setiap anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolong setiap kami ya Tuhan, pulihkan hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tinggallah di dalam kehidupan kami, tinggallah di dalam hati kami, jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ya Tuhan, pakailah setiap kami anak-anak remaja untuk bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dimulai dari keluarga kami, teman-teman kami, dan kemanapun kami pergi, kami bisa menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, matraikan firman-Mu di hati kami, biar kami anak-anak remaja boleh belajar menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, Miss Karin mau mengajak kita sama-sama berdoa. Hari ini Miss Karin rindu kita mendoakan 3 hal. Yang pertama, kita berdoa untuk diri kita dan keluarga besar kita, supaya Tuhan melindungi dan menjaga kita dari wabah virus corona.
Yang kedua, Miss Karin rindu kita berdoa untuk gereja kita, gembala kita, dan seluruh staf dan juga seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Yang ketiga, Miss Karin rindu kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan terus melihat bangsa dan negara kita dan melindungi bangsa dan negara kita dari wabah virus corona. Nah, untuk itu Miss Karin akan memimpin dalam doa, tetapi Miss Karin berharap semua anak-anak mengikuti dengan baik di rumah ya. Mari kita berdoa, semua sikap berdoa yang baik, dan kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah online bersama-sama. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau rindu berdoa untuk keluarga kami, untuk diri kami ya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Jauhkan kami dari wabah virus corona. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami dan seluruh keluarga besar kami. Tuhan Yesus, kami juga rindu berdoa untuk gereja kami Sitri Pemulihan Kupang. Engkau juga menjaga dan melindungi seluruh jemaat Tuhan, seluruh teman-teman kami remaja dimanapun mereka berada dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan lindungi. Engkau juga melindungi dan menjagai seluruh hamba-hamba Tuhan, staf gereja, dan terutama Bapak dan Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan menjaga setiap mereka. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu ada atas bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan, pemimpin bangsa kami dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Biar Tuhan terus kasih hikmat kepada setiap mereka, supaya mereka memiliki keputusan yang terbaik dalam menangani wabah virus corona yang ada. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, juga sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jaga, sertai, lindungi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, ibadah Trijitins kita hari ini sudah selesai. Kiranya anak-anak boleh diberkati oleh Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Dan Miss Karin ingatkan, untuk persembahan kalian boleh dititipkan di Papa dan Mama, dan nanti Papa dan Mama kamu akan mengantarkannya ke gereja. Dan pengumuman yang kedua, buat setiap anak-anak, silakan kerjakan tugas yang Miss Karin berikan, dan kamu kerjakan dengan baik, jawab pertanyaan dengan baik, dan silakan kamu menghafal ayat hafalan yang diberikan. Dan pengumuman yang terakhir, anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap stay at home ya, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan kamu, jaga kebersihan, dan jika kamu keluar rumah jangan lupa menggunakan masker. Kiranya Tuhan Yesus melindungi dan menjaga setiap anak-anak dimanapun kalian berada.